Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas di praktikum farmasetika dasar pertemuan ketiga, kombinasi dari pertemuan 2 dan ini pertemuan keempat ya, pertemuan 2 dan 3 itu untuk jumlah ganjil dan jumlah genap ya. Oke, untuk jurnal resep kali ini dibuat oleh kita Yureski ya. Oke, kita akan lihat resep pertama. Oke, resep pertama di sini adalah dengan rifampicin dan SL dengan tanda ITER ya. Komposisi resepnya rifampicin 1,5, SL-nya 1, campuran buatlah pulveres numero 10 berarti tanpa DTD, STDD pulk 1 ya. Oke, ini artinya adalah rifampicin dan rifampicin yang dibuatkan, yang dimintakan pada resep itu adalah untuk 10 bungkus ya, jadi tanpa tanda DTD, artinya di bahan-bahan tidak perlu ada pengalian 10 baik si rifampicin maupun si SL. Oke, kemudian tema praktikum pertemuan ini adalah adanya penambahan tanda ITER ya, ITER 3 kali ya. Jadi mungkin diperbaiki cara penulisannya, itu adalah ITER pakai tanda seru ya, 3 kali, artinya disuruh buatkan itu bisa diulangi 3 kali dan pasien bisa menebus berapa kali? 4 kali ya. Oke, ini dia tanda ITER 3 kali pada resep ini. Itu artinya adalah dokter minta ini diulang sebanyak 3 kali dari resep aslinya, artinya si pasien bisa menebus sebanyak 4 kali ya. Pada beberapa jurnal yang sudah ibu cek itu di kolom resepnya ini itu tidak ada tanda ITER ya, jadi tanda ini itu wajib dicantumkan pada bagian atas dari resepnya sesuai dengan resep yang sudah ibu kirim. Jadi dibuatkan seperti itu. Jadi ada tanda ITER-nya pada bagian kepala dari resep ya, artinya itu perintah yang harus diikuti ya. Oke, kemudian untuk golongan obat keras bebas ya, ini antibiotik, ini masuknya ke anti infeksi ya kalau untuk di farmakoterapi. Kemudian SL dan tambahan itu dan lain-lain ya untuk di farmakoterapinya. Sepertinya juga banyak yang masih malas ya untuk melihat kolom tabel farmakoterapi yang sudah ibu sharekan pada video tentang poin-poin penting pada saat praktikum ya. Mungkin bisa dilihat pada video di atas lagi untuk kolom-kolom penting atau tabel-tabel penting yang harus bisa sering-sering dilihat untuk lebih paham apa maksudnya perintah ibu itu menuliskan khasiat itu farmakologi dan farmakoterapi ya. Oke, kita lanjut untuk ke resep pembahasan selanjutnya gitu ya. Oke, ini untuk Andika 5 tahun Kamboja. Oke, lanjut ke penimbangan bahan-bahan. Nah, jadi penimbangan bahan-bahan jika dia tanpa DTD itu adalah seperti ini ya. Langsung saja karena ini resepnya tanpa DTD, jadi langsung saja ditulis sesuai yang diminta pada resep, langsung ditulis sesuai yang diminta pada resepnya. Oke, ini udah betul ya. Lanjut ke cara kerja secara ketimbangan, timbang semua bahan. Oke, karena dia si rifampicin itu, nah di sini ya berwarna coklat kemerahan, artinya di sini adalah rifampicin itu serbuk berwarna ya. Temanya ditambah selain dari resep ITER dan tanda DTD itu adalah zat aktifnya berupa rifampicin, di mana dia merupakan serbuk yang berwarna dan dia punya cara kerja khusus ya untuk yang serbuk berwarna tadi. Berwarna itu punya cara kerja khusus. Kita lihat di sini. Masukkan sebagian SL ke dalam lumpang, kemudian digerus halus dan rata agar semua puri-puri lumpang tertutup dan ditambah rifampicin digerus homogen. Setelah itu ditambah sisa SL dan digerus homogen. Oke, jadi ini sudah betul ya. Yang dimasukkan ke
Betul, cuma mungkin secara ringkasnya oke ibu tambahin dulu ya sebagian, dan ini ada sisa ya. Oke, sini dia untuk cara kerja khususnya tadi mungkin di atas aja lah ya. Oke, ini cara kerjanya setengah SL ditambah rifampicin ditambah sisa SL, itu langsung saja digerus homogen. Karena konsepnya itu adalah cairan berwarna. Konsep kerja cairannya serbuk berwarna itu adalah digerus di antara dua bahan netral, atau di sini adalah serbuk yang tidak berwarna, artinya itu ya, serbuk tidak berwarna. Oke, jadi ini adalah konsep kerja untuk cara pencampuran serbuk berwarna gitu ya. Ini cara pencampurannya digerus di antara dua bahan. Jadi langsung saja seperti ini cara kerjanya ya. Langsung saja setengah SL ditambah rifampicin ditambah sisa SL tadi, artinya ditutup lagi, dialasi dulu, dimasukkan zat aktifnya, kemudian ditutup lagi, baru digerus homogen. Jadi jangan terpisah seperti ini ya. Konsepnya seperti itu. Jadi intinya memang dipisah si SL tadi, misalnya kalau dilogikakan 500 pertama letakkan di bawah lumpang, di atas sebagai alas lumpang dimasukkan rifampicin, kemudian ditambahkan sisa 500-nya lagi untuk menutup si rifampicin atau tumpukan serbuk yang sudah dimasukkan terlebih dahulu. Langsung saja digerus homogen ya. Jadi seperti itu saja, tidak perlu dibagi perbagiannya seperti ini. Ini spesial untuk yang berwarna. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjamin dia penyebaran warnanya itu adalah merata terhadap yang tidak berwarna. Oke, kita lanjutkan ke etiket ya. Kita lihat lagi di atas itu rifampicin. Oke, untuk etiketnya sehari 3 kali 1 bungkus ya. Mungkin ada yang menuliskan dihabiskan ya. Untuk etiket itu tidak perlu dituliskan dihabiskan. Untuk hanya informasi kepada pasien saja yang diberikan ya, dihabiskan. Kenapa? Karena dia mengandung antibiotika. Karena ada antibiotika yaitu adalah si rifampicin. Antibakteri gitu ya, si rifampicin. Untuk sisikna ya sudah sesuai saja dengan yang tertulis di etiket, sehari 3 kali 1 bungkus, sudah selesai gitu ya. Oke, permintaannya adalah dibuatkan kopi, bukan dibuatkan ya, karena dia ITER berarti memang wajib di resep tersebut selain menyerahkan dari bahan obatnya itu juga diserahkan kopi resepnya. Kalau kita lihat kopi resepnya, ITER 3 kali, rifampicin, SL, kemudian DET-FORI ya. Oke, jadi sudah betul ya untuk pengambilan pertama. Ini adalah pengambilan resep pertama. Bagaimana yang keduanya? Kalau yang kedua kalinya dia adalah DET 1 kali. Kalau yang ketiga kalinya DET 2 kali. Dan yang keempat kalinya DET 3 kali. Nah, sehingga disinilah dia ketemu tanda DET 3 kali ini dengan permintaan resepnya tadi gitu ya. Di sini DET 3 kali. Nah, ini dia ITER 3 kali, artinya sudah sesuai, dia sudah 3 kali diulangi dengan totalnya itu 4 kali dengan si resep aslinya tadi ya. Oke, Bu rasa untuk lebih paham lagi bisa dilihat pada link di atas tentang cara atau makna dari pengerjaan resep dengan tanda ITER ya. Oke, untuk resep pertama kita itu sudah betul mengerjakannya, cuman diperbaiki saja sedikit untuk cara kerja dari serbuk berwarna itu langsung saja digerus dengan seperti buat sandwich gitu ya, putih merah putih gerus saja langsung, jadi jangan digerus masing-masing terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan ke resep kedua.
Resep kedua itu adalah ini salinannya duluan ya, mungkin kita lihat dulu resepnya. Jadi resep aslinya hanya seperti ini, loperamid HCl 5 mg, metampiron 0,5 gram ya. Jadi di sini Mesevacpulveres DTD numero 10. Nah, di sini pakai DTD, artinya nanti di bahan-bahan dikalikanlah 10 bahan obatnya masing-masing ya, di penimbangannya dikalikan masing-masingnya 10. Untuk Signa S2 11. Oke, jadi Signa. Jadi pada resep ini juga ada model Signa yang lain ya, jika bukan yang lain, yang berbeda dari yang pernah diberikan sebelumnya. Jika sudah ada yang S3 betul-betul S3 gitu ya, ada yang S3 DTPO atau ada ST DTPO ya, kemudian juga yang terakhir itu ada S1 gitu ya. Jadi masing-masingnya sudah ada variasinya diberikan. Nah, sekarang Kak, variasinya angka yang ditulisin ya. Kalau ini kan logikanya sama aja nih, 3 kali sehari ya, pagi 2, malam. Jadi maksudnya di sini adalah untuk Signa seperti ini adalah spesial di langsung menyampaikan waktu pakainya tadi gitu ya. Dan seperti yang udah Ibu tersebutkan tadi, berarti paginya itu 2 bungkus, siangnya 2 bungkus, dan malamnya cuma 1 bungkus ya. Jadi bedanya cara S3 DD-Pulp dengan S2 strip 1 adalah di waktu pakai dari obatnya tadi. Kita lihat di sini adalah tiap mencret ya, berarti ini kondisi pasiennya dia menderita diare kali ya, diare, sehingga jadi ini kalau dia diare saja, kalau dia memang lebih dari 5 kali dia sehari BAB terus mencret pula gitu ya, atau konsistensinya lunak, lembek gitu ya, mengarah ke cair, itu barulah dikonsumsi ya. Jadi ini untuk obat pasien diare ya. Oke, berarti kita lihat nanti di etiketnya. Oke, jadi ini dikali 10, oke, masing-masingnya sudah oke lah, alhamdulillah. Kemudian ini karena jumlahnya 10 berarti langsung saja dibagi 2 di atas timbangan sama banyak ya. Kita lihat etiket, sehari 2 kali 1 bungkus tiap mencret. Salah dong ini ya. Nah iya, jadi ini untuk kondisinya kalau seperti ini menulisnya salah. Jadi adalah penulisan etiket yang benarnya itu adalah tiap pagi 2 bungkus, tiap siang dan malam 1 bungkus bila mencret. Seperti ini ya, untuk etiketnya yang betul. Tiap pagi 2 bungkus, siang dan malam 1 bungkus bila mencret. Atau tiap pagi 2 bungkus bila mencret, tiap siang dan malam 1 bungkus bila mencret. Ya, intinya jangan sampai lupa menambahkan kondisi dia bila mencret, karena ada beberapa yang sudah Ibu cek terlebih dahulu, makanya Ibu ngambilnya Gita itu adalah sama sekali tidak menuliskan kondisi tiap mencretnya tadi. Padahal untuk etiket itu kan betul-betul harus disalin sesuai dengan yang ada pada resepnya tadi gitu ya. Jadi ada yang buatnya 2 kali sehari 1 bungkus, tiap mencretnya tidak ada gitu ya. 2 kali sehari aja udah fatal, tiap mencretnya juga fatal juga. Intinya Signa ini sangat banyak sekali akan menyebabkan fatal jika informasi atau kelengkapan Signanya itu tidak sesuai dengan resep asli yang dimintakan sama dokternya tadi ya. Oke, jadi untuk resep 2 resep pada pertemuan keempat ini alhamdulillah sudah sesuai ya, pemahamannya genap dan ganjil alhamdulillah. Ya, ini yang genap, yang ganjil tadi belum. Oke, untuk salinan lagi ya. Oke, jadi untuk salinan ya, jadi sudah betul hanya menuliskan kata saja atau detur saja di kopi resepnya untuk resep yang kedua. Oke, untuk yang ganjil tadi sebentar Ibu cek dulu ke atas. Masih 10-10 ya. Oke, jadi untuk kedua resep ini adalah jumlahnya genap ya, tetapi dengan kisahnya masing-masing di resepnya
resepnya tadi, ada yang serbuk berwarna, ada yang signanya pakai waktu pakai khusus gitu ya. Oke, karena setiap resep itu punya kisahnya masing-masing, jadi jangan pernah berhenti untuk terus explore, mau tahu, mempelajari tentang kondisi si resepnya tadi ya. Walaupun temanya secara umumnya sama gitu, 6 ganjil, tadi kapsul pulveres, untuk sediaannya saja yang dibedakan, tapi pasti setiap bahan obat dan instruksi kerja resep itu dia punya ceritanya masing-masing yang harus kita pahami supaya bisa kita mengerjakannya dengan baik gitu ya. Intinya kalau konsepnya di lapangan bisa memberikan mutu obat, racikan obat yang terbaik kepada pasien. Oke, jadi seperti ini untuk penjelasan resep kita pada pertemuan keempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.